Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan analisa paper visualisasi data pada sistem informasi manajemen penyakit mewabah di daerah Sleman. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Rizko Alif, kemudian ada Sania Auliana, lalu ada Mila Kurnia Aziza, kemudian ada saya sendiri Jasi Arminta, dan juga ada Arifan Nolika Setia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu permasalahan yang pertama. Di sini, di dalam paper ini membahas berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Beliau memaparkan bahwa data yang ada masih ditampilkan dalam bentuk data, yaitu berupa tabel dan teks. Nah, akibatnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman kesulitan dalam memahami pembacaan informasi data monitoring sebuah kasus penyakit untuk mendeteksi adanya indikasi kejadian luar biasa atau KLB yang dapat menjurus menjadi wabah di wilayah Kabupaten Sleman. Nah, kategori data di sini ada data desa, kemudian ada data kecamatan, kemudian ada data KLB, selanjutnya ada data pasien, data penyakit, dan data puskesmas. Solusi permasalahan di sini akan dibahas lebih lanjut oleh anggota kami, yaitu Arifan Nolika Setia. Ya, baik. Di sini saya Arifan Nolika Setia, NIM 2024-10-11-21, ingin memaparkan tentang solusi permasalahannya. Jadi di dalam solusi permasalahan ini yang kita dapat yaitu visualisasi data yang dapat membantu mempermudah pembacaan data atau memonitoring sebuah kasus penyakit dan dapat menampilkan pendeteksian dini indikasi kejadian luar biasa atau KLB. Fitur-fiturnya di sini terdapat peta indikasi KLB, sharing peta, sharing grafik, indikator kondisi jumlah pasien per penyakit, dan tabel kasus KLB. Selanjutnya akan dipaparkan oleh selanjutnya. Di sini saya, Sania Auliana Diatri, akan melanjutkan pemaparan tentang teknik analitik dan visualisasi data. Nah, setelah melakukan analisis berikut ini adalah computational thinking framework yang dilakukan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah. Nah, penulis itu pertama menggunakan computational thinking approach, yaitu making. Karena dalam sistem pembuatannya itu melibatkan penulisan kode dari awal hingga akhir tanpa menggunakan kode yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada computational practice yang digunakan penulis adalah data representation dan pattern recognition. Jadi untuk data representation, setelah data dikumpulkan biasanya seringkali disimpan dalam database komputer. Nah, terkadang mungkin kita menginginkan informasi tentang semua data atau hanya tentang subset data tertentu. Agar bisa untuk menganalisis dan mengkomunikasikan informasi, sering kali berguna untuk merepresentasikan data dengan cara yang lebih dapat dipahami. Formatnya itu seperti tabel, bagan, grafik, infografis, dan lain-lain. Sedangkan untuk pattern recognition itu diterapkan dalam pengambilan keputusan pada peta indikasi KLB. Pattern recognition ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menggunakan pola untuk menggambarkan dan mewakili urutan dalam data atau proses. Jadi untuk mendeteksi sesuatu yang terjadi dalam keadaan tertentu itu melalui identifikasi pola. Selanjutnya ada computational concept. Untuk computational konsep yang digunakan yaitu kondisional. Konsep kondisional ini memungkinkan program untuk membuat keputusan dan mengarahkan aliran kegiatan tanpa campur tangan manusia. Lalu selanjutnya example of computational solution and product yaitu data model, visualization, dan structure. Karena penulis ini lebih mengutamakan model data dan visualisasi. Untuk teknik visualisasi data yang digunakan oleh penulis yaitu peta dan grafik. Karena peta dan grafik lebih efisien untuk menampilkan data kondisi indikasi KLB. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Mila Kurnia Aziza Prapilianti dengan NIM 202410101091. Di sini saya akan memaparkan analisis explanatory dan storytelling. Aspek pertama adalah who. Who di sini ada audience dan author, kemudian what, action, mechanism, and tone. Kemudian aspek yang ketiga ada how. How the author use the data to make a point. Next. Untuk who sendiri, yang pertama ada audience. Nah, di sini menunjukkan siapa target atau tujuannya. Audience di sini yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Kemudian ada aspek yang kedua yaitu author. Di sini menunjukkan penulis paper merupakan mahasiswa program studi teknik informatika. Selanjutnya ada what. Terdapat 3 aspek. Yang pertama ada action. Action di sini adalah apa yang harus dilakukan atau apa yang dibutuhkan agar audiens memahami apa yang dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan pengujian sistem. Lanjut adalah mekanisme. Di sini bagaimana berkomunikasi dengan audiens, metode yang digunakan. Menggunakan write and doc, di mana level detail lebih tinggi daripada kontrol terhadap audiens. Kemudian aspek yang ketiga adalah tone. Di sini tone bermaksud adalah intonasi apa yang dapat digunakan, yaitu penyampaian dalam paper jelas dan bersifat deskriptif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rizky Olivia Didia dengan nomor identitas mahasiswa 2024-10-10-10-1 akan memberikan tentang dalam hal ini dibagi menjadi beberapa poin. Untuk yang pertama adalah melakukan wawancara dengan pihak terkait, yaitu dengan dinas kesehatan terkait. Setelah melakukan wawancara, maka sudah ditentukan permasalahan-permasalahan inti secara umum. Lalu, setelah menentukan permasalahan ini secara umum, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat rancangan aplikasi berdasarkan permasalahan, di mana pada rancangan aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang author ingin kembangkan. Lalu, setelah membuat rancangan, author akan memaparkan rancangan aplikasi kepada pihak terkait, bagaimana fitur-fitur yang digunakan, apakah ada tambahan atau ada pengurangan dari pihak terkait, sehingga fitur-fitur yang dijalankan pada aplikasi tersebut akan berjalan sesuai dengan keinginan. Setelah melakukan pemaparan rancangan aplikasi, maka selanjutnya akan diadakan realisasi perancangan aplikasi, yaitu pembuatan aplikasi tersebut. Nah, jika sudah, maka dikembalikan lagi kepada pihak terkait dan akan diuji dengan jangka waktu tertentu. Jika terdapat suatu masalah, maka akan dikembalikan lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.